Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك يا ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, para jamaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan sore hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita sore hari ini adalah menegakkan benang basah. Menegakkan benang basah adalah sebuah peribahasa yang dikenal dalam masyarakat kita untuk mengungkapkan sesuatu yang mustahil. Benang dibasahin, ditegakkan, mungkin enggak? Sangat tidak mungkin. Mustahil sekali seseorang bisa menegakkan benang yang basah. Jadi saya ingin menceritakan sesuatu yang merupakan sesuatu yang mustahil menurut pandangan manusia, tetapi tidak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang ada di bulan Muharram. Bulan Muharram, kalau kita melihat sejarah yang telah berlalu, ada dua peristiwa besar yang terjadi. Yang pertama adalah peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekkah ke kota Madinah. Peristiwa hijrahnya Rasulullah dari kota Mekkah ke kota Madinah. Sebelum itu, beratusan tahun sebelum peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekkah ke kota Madinah, ada suatu peristiwa yang terjadi pada diri Nabi Musa SAW. Kita tahu perjuangan Nabi Musa dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, mendakwai orang-orang di negeri Mesir sana begitu berat, tidak mudah. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla memberikan mukjizat kepada Nabi Musa berupa sesuatu yang menyerupai apa yang selama ini dibangga-banggakan oleh kaumnya. Inilah hikmahnya Allah. Allah Azza wa Jalla ketika memberikan mukjizat kepada seorang nabi, kepada seorang rasul, mukjizat itu Allah berikan sesuatu yang semisal dengan apa yang dimiliki dan dibanggakan oleh objek dakwahnya. Contohnya, kaumnya Nabi Musa pada saat itu sangat mengagungkan sihir. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Musa sesuatu yang semisal dengan sihir, tapi bukan sihir. Kemudian setelah Nabi Musa ada Nabi Isa. Orang-orang pada zaman Nabi Isa sangat mengagungkan ilmu-ilmu kedokteran, ilmu pengobatan. Maka Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, itu bisa menyembuhkan orang sakit. Pada zaman Nabi Muhammad setelahnya, orang-orang Quraisy di kota Mekkah sangat mengagungkan yang namanya nilai sastra, bait-bait syair. Mereka suka berpuisi, suka berpantun, suka bersyair.
maka Allah turunkan mukjizat berupa Al-Quran yang semisal dengan apa yang dimiliki oleh kaumnya. Perjuangan Nabi Musa tidak mudah ketika berdakwah di hadapan Fir'aun dan bala tentaranya. Sampai di titik di mana pada saat tersebut Allah Azza wa Jalla menurunkan pertolongan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Itu di mana tekanan semakin kuat kepada Nabi Musa dan para sahabatnya, yang membuat Nabi Musa dan para sahabatnya berencana untuk berhijrah, meninggalkan Mesir dan menuju ke negeri Syam. Dan rencana kepergian Nabi Musa terdengar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun dan bala tentaranya tidak ingin Nabi Musa keluar hidup-hidup dari negeri Mesir. Maka pada saat itu dilakukan pengejaran oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan karena Fir'aun dan bala tentaranya menggunakan armada yang mencukupi pada saat itu, sehingga bisa mengejar langkah kaki dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sampailah kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam di sebuah lautan. Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah Laut Merah. Ketika sampai di pinggir laut tersebut, tidak ada jalan lagi. Tidak ada kapal, tidak ada jembatan, tidak ada kapal feri. Maka ketika dalam keadaan sangat genting tersebut, para sahabat Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Musa, "Inna lamudrakun." Sesungguhnya kita pasti akan ditangkap oleh mereka. Kita pasti akan ditangkap oleh mereka, oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Bayangkan Nabi Musa dan para sahabatnya dihadapkan pada suatu perkara yang menurut pandangan manusia adalah perkara yang mustahil. Bisa selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Diibaratkan pada saat itu Nabi Musa dihadapkan pada suatu kondisi dia harus menegakkan benang yang basah. Mustahil sekali. Tidak ada jalan lagi. Mereka pasti terkepung, mereka pasti akan ditangkap, dan mereka pasti akan dihabisi oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi dengan keyakinan yang sangat kuat, Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, "Kallah, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin." Sesungguhnya saya punya Tuhan, saya punya Rabb, saya punya Allah, yang Allah itu akan memberikan ilham, akan memberikan petunjuk, akan memberikan jalan keluar kepada diri kita. Bayangkan mengatakan perkataan seperti itu di tengah kondisi yang sangat terjepit, ibaratnya mengatakan sesuatu yang sangat mustahil. Maka lihatlah bagaimana kemudian Nabi Musa alaihissalatu wassalam menghadapi sesuatu yang sangat sulit bagi dirinya pada saat itu. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan pertolongannya. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Dan akhirnya terbelahlah lautan tersebut menjadi dua buah gunung yang sangat besar di sebelah kanan dan sebelah kiri, sehingga yang di tengah-tengahnya adalah sebuah daratan yang bisa dilewati oleh Nabi Musa dan para sahabatnya. Dan setelah itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam menyeberangi lautan tersebut. Ketika mereka sampai di mana? Ketika mereka sampai di seberang lautan, maka ketika Fir'aun dan bala tentaranya sudah masuk ke lautan mengikuti jejak langkah mereka, baru setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya agar lautan tersebut bisa kembali seperti semula dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Lihatlah, inilah yang seharusnya kita pelajari. Inilah yang seharusnya kita tangkap dari hikmah yang telah Allah selipkan dari kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bahwa bagaimana
sikap tawakalnya seorang Nabi Musa alaihissalatu wassalam, percayanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam atas pertolongan Allah. Yakinlah setiap masalah ada jalan keluar. Yakinlah setiap kesedihan ada jalan keluarnya. Yakinlah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, saya yakin tidak ada orang yang tidak terdampak. Tidak ada orang yang tidak terdampak. Semuanya terdampak. Walaupun ada orang yang tidak terdampak sama sekali, tetapi sebagian besar dari kita pasti terdampak. Yang jualan, yang punya travel umroh coba, anjlok berapa persen kira-kira? 100%. Yang kemarin punya rental mobil, anjlok berapa persen? 100%. Yang punya hotel, anjlok berapa persen? 100%. Sampai detik ini ada beberapa hotel yang belum buka. Belum bisa buka karena belum bisa bangkit dari keanjlokan mereka. Maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah turunkan ini semua ada hikmahnya. Maka kalau kita kembali kepada apa yang kita alami beberapa bulan terakhir, memang cukup berat, cukup menyedihkan. Kita punya karyawan harus dirumahkan. Yang jadi karyawan harus rela dirumahkan. Atau kalau enggak dirumahkan, separuh dirumahkan. Seminggu kerja, seminggu libur. Seminggu kerja, seminggu libur dengan konsekuensi setengah gaji. Maka kalau kita sandarkan semuanya kepada Allah, ambil hikmah dari itu semua. Mungkin ada hikmahnya di mana Allah ingin agar kita semakin dekat dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Mungkin hikmahnya diantaranya supaya kita tidak hanya mulu memikirkan masalah dunia saja. Kita sudah memikirkan bekal kita menuju akhirat. Karena yang namanya orang meninggal, orang mati itu tidak pandang usia. Tidak mengharuskan orang mati itu harus sakit. Betapa banyak orang yang sehat dan dia langsung meninggal. Tidak mengharuskan yang namanya kematian itu syaratnya harus tua. Betapa banyak orang yang masih muda, masih kanak-kanak mendahului kakeknya, mendahului orang yang lebih tua daripada dirinya. Kembali kepada kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa percaya betul bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau dia menyandarkan sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah Azza wa Jalla menciptakan kesulitan, pasti ada kemudahan. Pasti ada jalan keluar. Sebagaimana tidaklah Allah menciptakan manusia, tidaklah Allah menciptakan kita, kecuali Allah pasti sudah menjamin rezeki kita. Betul napa mboten kira-kira? Ya. Selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih bernafas, selama jantung kita masih berdetak, Allah masih menjamin rezeki kita. Jadi syukurilah apa yang ada. Bersyukurlah bahwa kita masih dikasih sehat, kita masih diberikan iman, masih diberikan nikmat Islam, masih dimudahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan keistiqomahan. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti memberikan jalan keluar atas kesulitan yang kita dapatkan. Sebagaimana Allah memberikan jalan keluar kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Karena tawakalnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka Allah menurunkan pertolongannya. Kemudian di bulan Muharram juga Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah kisah. Ada sebuah kisah yang terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Pertanyaannya sekarang, apakah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah berjalan dengan mulus, dengan lancar? Tidak. Bahkan malam hari sebelum paginya Rasulullah
berangkat berhijrah, rumah Rasulullah SAW sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy. Dikepung sekali lagi. Karena mereka sudah menyiapkan al-gojo mereka dari kabilah-kabilah yang ada di Mekah yang bersatu untuk menebas leher Rasulullah SAW. Kenapa kok mainnya keroyokan? Tujuannya adalah supaya ketika Rasulullah nanti meninggal, keluarganya Rasulullah nggak bisa nuntut. Karena yang membunuh Rasulullah SAW dari orang dari banyak kabilah, sehingga nggak bisa nuntut. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan jalan keluar. Rasulullah bisa keluar dari rumahnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Rasulullah SAW pun pergi menuju ke kota Madinah. Madinah ada di utara dari kota Mekah. Tetapi Rasulullah memutar balik menuju justru ke arah selatan. Dan bersembunyi selama 3 hari 3 malam di Jabal Thur. Di sebuah bukit yang namanya Jabal Thur di sebelah selatan dari kota Mekah, kira-kira 5 mil dari kota Mekah. Nah, di gunung yang sangat tinggi tersebut hampir saja Rasulullah SAW ketahuan. Pada saat itu Rasulullah bersama dengan sahabatnya yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Hampir saja ketahuan ketika bersembunyi di sebuah gua. Jangan dibayangkan di Arab sana gua itu sebagaimana gua di Indonesia. Kayak gua Jati Jajar di Kebumen atau gua yang ada di Pacitan yang dalamnya itu berkilo-kilo, ratusan meter. Tidak. Gua itu batu, kemudian ada batu lagi, ada pintunya, pintu masuknya cuman kira-kira 1 meter sudah dikatakan gua. Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq bersembunyi di gua tersebut selama 3 hari 3 malam. Orang kafir Quraisy mencari Rasulullah SAW dengan sekuat tenaga. Semua dari mereka mencari berlomba-lomba bisa menangkap Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka ingin bisa menjadi pemenang undian. Karena orang-orang kafir Quraisy membuat sebuah undian, barang siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, dia bisa mendapatkan hadiah berupa 100 ekor unta. Harganya berapa? Saya tanya dulu, harga sapi berapa? 25 juta ya. Sapi 25 juta. Harga unta lebih mahal dari sapi, tapi kita samakan dengan harga sapi 25 juta. Dikali 100 berapa kira-kira? 2,5 miliar. Gede napa mboten? 2,5 miliar besar atau tidak? Kalau buat beli Avanza dapat berapa ekor? 15 ekor ya. 15 ekor Avanza. Bayangkan langsung penuh. Selusin lebih, kayak beli mainan pokoknya. Jadi 2,5 miliar. Maka semua dari mereka berlomba-lomba. Ada yang ke utara, ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke tenggara, ada yang ke selatan. Di antara mereka ada yang menuju ke arah selatan. Dan hampir saja ketahuan. Hampir saja Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq ketahuan. Kalau tidak karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Abu Bakar As-Siddiq sudah melihat kaki-kaki mereka berdiri di hadapan gua. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongannya. Allah mengirimkan pasukannya yang berupa yang pertama adalah seekor laba-laba. Yang dengan itu laba-laba tersebut membuat sarang di depan mulut gua. Sehingga logika manusia berpikir kalau ada lubang, ada gua, di depannya ada sarang laba-laba, mungkin gak ada manusia di dalam? Tidak mungkin. Ini pasukan yang pertama. Pasukan yang kedua yang Allah kirim adalah berupa burung merpati.
yang sedang mengerami telurnya di depan mulut gua. Logika manusia, kalau di depan sebuah gua ada seekor burung merpati yang lagi angkrem, lagi mengerami telurnya, kira-kira mungkin nggak ada manusia di situ? Tidak mungkin, karena pasti merpati itu akan terbang dan akan pergi. Maka itulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara logika manusia. Ketika manusia berpikir dengan mengandalkan logikanya saja, dan bagaimana ketika manusia berpikir dan dia menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terkadang banyak perkara-perkara yang tidak masuk akal di luar nalar kita terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah Nabi Ibrahim menghancurkan berhalanya orang-orang di kerajaannya Raja Namrud di Babilonia, maka pada saat itu Nabi Ibrahim ditangkap dan pada akhirnya diputuskan untuk dibakar hidup-hidup. Logika manusia, ada orang dilempar ke suatu api yang sangat besar, apa yang terjadi? Dia pasti terbakar dan akan menjadi arang, hangus sudah. Tetapi Nabi Ibrahim menyandarkan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi yang sangat sulit, tidak mungkin sekali bisa selamat pada saat itu, menegakkan benang basah diibaratkan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penolong. Hanya Allah Azza wa Jalla sebagai tempat berlindung. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menjaga dirinya. Maka dengan itu Allah Azza wa Jalla menjadikan api menjadi dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau menjadi dingin dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Jadi para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepelik apapun keadaan yang melingkupi diri kita, sesulit apapun kondisi kita, maka itu adalah sarana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan bagi diri kita untuk kembali kepada dirinya. Bayangkan kalau tidak ada corona, maka orang yang sombong akan makin sombong. Orang yang congkak akan makin congkak. Orang yang angkuh akan makin angkuh. Tapi dengan adanya corona ini, seolah-olah kita semua dibuka matanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya gara-gara virus yang gak kelihatan, semua menjadi morat-marit. Banyak negara masuk ke jurang resesi. Singapura sudah resesi, Jepang resesi, Korea sudah resesi, beberapa negara sudah resesi. 2 kuartal berturut-turut minus. Minus artinya besar pasak daripada tiang. Pengeluaran lebih gede daripada pemasukan. Selama 2 kuartal berturut-turut, maka dikatakan negara tersebut masuk ke jurang resesi. Sudah masuk resesi, krisis. Hanya gara-gara virus yang gak kelihatan, semua berantakan. Banyak mal tutup, banyak toko tutup, banyak kuliner tutup, banyak hotel tutup, banyak perusahaan bangkrut, banyak karyawan di PHK, banyak karyawan dirumahkan. Banyak negara yang tadinya negara maju jadi turun derajatnya, jadi utang sana utang sini dan lain sebagainya. Maka para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah yang sangat besar yang Allah titipkan, yang Allah sematkan atas apa yang terjadi pada peristiwa beberapa bulan terakhir. Di antaranya bahwa Allah ingin menunjukkan keagungannya. Di antaranya bahwa Allah ingin agar kita kembali kepadanya. Kita betul-betul kembali bersimpuh, bersujud,
mengakui bahwa kita adalah hamba yang lemah. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya daya, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan, kecuali segala daya, segala kekuatan, segala upaya yang telah Allah berikan. Yang telah Allah berikan kepada diri kita. Maka la khawla wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya setelah pertolongan kecuali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya apa yang terjadi beberapa bulan terakhir membuat kita semakin dekat sama Allah, membuat kita semakin sadar, membuat kita semakin taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat mengherankan sekali lagi ketika dalam situasi pandemi dan wabah kayak kemarin dan sampai detik ini ada orang yang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal sehat mana yang bisa membenarkan perbuatan kemaksiatan yang dilakukan di tengah musibah, perbuatan kemaksiatan yang dilakukan di tengah pandemi, perbuatan kemaksiatan yang dilakukan di tengah sebuah bencana alam? Ibaratnya begini, ada orang tuanya meninggal dunia sore ini, dikuburkan besok pagi, malamnya berzina. Mungkin nggak terjadi seperti itu? Logika mana yang bisa membenarkan itu semua? Malamnya mabok, padahal orang tuanya lagi meninggal dunia sore tadi, kemudian besok pagi akan dimakamkan. Dia bermaksiat kepada Allah di saat dia mendapatkan musibah. Atau misalnya terjadi gempa bumi, sebagaimana terjadi di Yogyakarta tahun 2006 ya Bu, 2006. Karena waktu gempa saya nggak ada di sini, saya nggak ada di Indonesia. Ketika saya dengar berita gempa, saya coba kontak, nggak bisa. Saya panik, kok nggak bisa dikontak? Ini gimana nih? Ketika terjadi gempa 2006. Rumah pada roboh, pada hancur, sudah rata tanah. Lalu kemudian ada orang sempat-sempatnya berzina di tengah kejadian tersebut. Maka logika dan akal sehat mana yang bisa membenarkan perbuatan itu semua? Maka ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, meluruskan hidup kita, menyadari bahwa tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk terus menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat musibah yang melanda masyarakat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, menjaga kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai dari paparan virus yang sedang melanda masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini menjadi bermanfaat, dan semoga apa yang kita dengar pada hari ini akan semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla dan membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.